Jemaat yang terkasih, marilah kita sama-sama berdiri dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 590 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion,
Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hidup Tuhan Yesus, aku jalani, aku kasih Tuhan, rasa, Tuhan Aina gale,
somahite Ale Tuhan Saito di dalam dia sitongan asa mengaluan asih maroha Ainagale awat waktu solo sohora ordot au sai pergogoy sai tomuau sa bumi hidup Tuhan Yesus os marohani Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku berjanji kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kudus. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Waktu kami berikan kepada Kor Ina. Di masa
Kita bernyanyi dari nomor 44 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamanginang. Selamat Advent untuk kita semuanya. Terkhusus kepada jemaat kekasih Kristus yang sedang menyaksikan acara ini, ibadah ini, selamat Advent untuk kita semuanya. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Advent ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita ikutkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Amanginang dan kita semua yang hadir di sini, terkhusus jemaat Nusantara TV, hari ini kita berada di tahun liturgi yang baru. Ada 4 minggu Advent di tengah-tengah liturgi gereja kita HKBP, dan ini adalah minggu yang pertama, Advent yang pertama yang memiliki makna untuk berpengharapan. Sehingga di setiap Advent yang pertama kita diarahkan untuk merenung dan berpengharapan akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Injil Lukas hari ini mengatakan bahwa orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Seperti halnya Amanginang, kita kedatangan tamu, kita mengetahui tamu itu akan datang ke rumah kita, tentunya kita pasti mempersiapkan segala sesuatu. Pasti kita akan mempersiapkan, contohnya apa yang akan dimakan, disantap. Bagaimana keadaan rumah, apakah bersih atau tidak. Bagaimanakah penampilan ketika menghadapi tamu. Terkhusus di orang Batak, pasti ketika mengetahui seseorang akan datang ke rumahnya, terkhusus apalagi di dalam bahasa Batak dikatakan tulangna, maka tentu kita akan betul-betul mempersiapkan apa yang menjadi santapan, bagaimana perasaan tamu, dan bagaimana kenyamanan tamu datang ke rumah kita. Karena apa? Kita memahami ketika kita mempersiapkan untuk kedatangan tamu yang akan kita tamui, itu merupakan bentuk penghormatan kepada tamu tersebut. Nah, Amanginang, bagaimana apabila tamu itu bukanlah manusia, tetapi dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sedangkan kepada manusia kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka tentu di dalam nas ini kita diarahkan yang pertama sekali untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kalinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kapan itu akan terjadi, Amanginang? Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Akan tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Hanya Bapa yang di surga yang mengetahui itu. Maka melalui nas ini kita diarahkan yang pertama sekali untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Karena ketika Dia datang yang kedua kalinya, kita tidak punya waktu untuk berbenah. Apakah itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga, Amanginang? Yang pertama dikatakan di ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Yang kedua, kemabukan. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Maka kita diarahkan untuk apa, Manginang? Yang pertama kita diarahkan untuk hidup di dalam kekudusan. Menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi.
menjauhkan diri dari sifat-sifat duniawi dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang dimana itu semua menjauhkan kita dari Tuhan. Maka mari kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, kita menjauhkan diri dari pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Yang dimana saya menyimpulkan di dalam nas ini, mari kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan seperti apa? Suami istri jangan lagi sering bertengkar di rumah. Suami dan juga istri harus memiliki sikap yang saling mengalah. Suami dan istri harus memiliki hati yang besar untuk menerima setiap kekurangan daripada pasangan. Seorang anak harus menghormati orang tua dan yang lebih tua. Dan orang tua yang lebih tua harus mengasihi yang lebih muda. Karena itu salah satu kita untuk menjaga kekudusan kita. Jangan kita mau terpengaruh oleh kenikmatan duniawi. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini amanginang. Seperti yang kita pernah dengarkan bahwa itu juga akan berlalu. Tongdoi nalau salpu sude. Maka mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Untuk menantikan, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selanjutnya kamanginang, mari berlomba-lomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang Kristen dituntut untuk menjadi orang baik. Apakah kita sudah baik kamanginang? Apakah saudara sudah baik? Apakah saudara baik terhadap sesama? Apakah baik terhadap semua ciptaan Tuhan? Mari tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi orang baik? Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi perenungan di Advent yang pertama ini, bahwa untuk menantikan kedatangan Anak manusia itu yang kedua kalinya, mari kita berlomba-lomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berlomba-lomba bekerja untuk Tuhan. Karena bekerja untuk Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Orang Timur berkata, maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan di dalam kehendak Tuhan yang tidak berbuah manis. Maka mari kita menginang berlomba untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, yang dimaksud dengan berjaga-jaga, jangan pernah terlena. Amanginang, banyak orang di dunia ini ketika dia sudah merasakan berkat daripada Tuhan, dia merasa terlena. Dia merasa di atas awan. Dia merasa tidak lagi ada yang perlu diperdulikan. Bahkan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini, kita tidak tahu entah itu kapan terjadi. Banyak orang yang terlena. Belum tahu kok Tuhan itu kapan datang. Tidak ada kok kabarnya diberitakan. Sehingga banyak orang yang terlena mencari kenikmatan duniawi. Walaupun kita tidak tahu amanginang, bukan berarti kita terlena dan tidak mau tahu. Bukan berarti kita menjadi lengah. Maka kita harus terus berjaga-jaga. Jangan terlena ketika berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Jangan terlena ketika berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi tidak peduli dengan yang namanya kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak berjaga-jaga, berbuat baik terus di dalam kehidupan kita. Maka ketika orang terlena, yang terjadi apa? Amanginang, maka orang yang terlena
akan syarat oleh kepentingan duniawi. Maka jangan pernah menjadi terlena ketika berkat Tuhan itu ada. Tetap berjaga-jaga, ini adalah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir amanginang, berjaga-jaga dikatakan di sini dan berdoa. Inilah poin yang terakhir. Berdoa. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus berdoa. Berdoa bukan saja ketika kita memerlukan pertolongan. Berdoa bukan saja ketika kita membutuhkan bantuan. Tetapi nas ini mau mengingatkan kita menginang. Berdoa adalah relasi. Berdoa adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin kita rajin berdoa, semakin kita merasakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Semakin di situ pula kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berjaga-jaga, berlomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terlena oleh berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia ini. Mari kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan apa yang kita terima di dalam hidup ini. Apa yang telah kita peroleh di dalam hidup itu merupakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang di sorga, atas berkat yang kami terima melalui firman-Mu hari ini. Ajari kami Bapa untuk tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Tekun berdoa, membangun relasi kami dengan Engkau yang Maha Kudus. Sehingga kami semakin merasakan jamahan tangan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Apapun yang mereka kerjakan, kami memohon Bapa kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu. Kau memberikan buah yang manis atas apa yang mereka kerjakan yang baik ya Tuhan. Agar melalui itu semua kami semakin bersyukur atas penyertaan-Mu, atas jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Berikan kesembuhan melalui obat dan perawatan para medis. Demikian juga umat-Mu yang jauh dari kami, jauh dari keluarga. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menjauhkan dari mara bahaya. Bapa yang di sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, serta roh kami. Engkaulah kiranya yang menuntun, membimbing, dan mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui buku nyanyian nomor 354 ayat 1 sampai dengan selesai.
tebus tata surga. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaan-Nya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hambamu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu.
Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita semuanya. Selamat Advent. HKBP Marbun ini berada di Desa Marbun Tongadolo, berada di Kecamatan Bakti Raja. Berdirinya HKBP Marbun tahun 1906. Pendiri gereja HKBP Marbun Raja Hiskia Lubanggaul Badua Opu Sinoba Bajernahor. Lonceng HKBP Marbun, hadiah daripada Jerman, obat untuk resot Bakkara. Karena waktu itu Bakkara adalah pusat agama Melim. Sesudah diizinkan masuk agama Kristen ke Tanah Batak, ke Bakkara, dikasihlah apa itu lonceng itu. Lonceng itu menurut sejarahnya C2 menurut Garputala. Lonceng itu pernah dibenamkan tentara Jepang ke Tautuba, karena selagi masuk tentara Jepang ke Bakkara ini lonceng itu dibunyikan, makanya biar masyarakat itu tahu udah tentara Jepang sudah masuk ke Bakkara, biar masyarakat itu hati-hati semua. Jubileum 75 tahun HKBP Marbun tahun 1983, jubileum 100 tahun tahun 2008. Ibadah HKBP Marbun ini 2 kali dalam 1 minggu itu. Pagi masuk jam 9, siang masuk jam 11. Kalau awal bulan masuk jam 9 ibadahnya bahasa Indonesia. Kalau siang Hata Batak, itulah. Kur di HKBP Marbun ini jumlahnya ada 9. Tapi kalau di minggu pagi 2, Naposo Bulung sama remaja. Di minggu siang
4 diatur perhelai Huria HKBP Marbun. HKBP Marbun mengucapkan selamat Advent untuk seluruh pemirsa Nusantara TV. Tetap berpengharapan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.